Saya pikir teman-teman seluruh tokoh Papua harus bertemu dengan Presiden, kemudian mengevaluasi secara menyeluruh proses pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus selama 25 tahun itu, mana-mana yang sudah berhasil dan mana-mana yang tidak. Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal YouTube Manuskrip Papua. Pernahkah Anda bertanya, apakah kritik terhadap kebijakan publik adalah pelanggaran atau justru bagian penting dari demokrasi? Pemikiran ini kini memicu perhatian luas dan menjadi perbincangan publik. Apakah Anda setuju dengan konsep ini? Melihat bahwa proses kriminalisasi yang mau dilakukan oleh teman-teman di DPD RI kepada saudara saya, Paul Vincent, itu tapi dengan terjadinya adanya dialektika ini menjadi pintu masuk untuk kemudian mengevaluasi kembali proses pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus selama 25 tahun yang dianggap sangat gagal total ini perlu dievaluasi. Pemikiran Ismail Aso, anggota Majelis Rakyat Papua Pegunungan, muncul di tengah dinamika politik yang hangat. Ia merespons perdebatan sengit antara Paul Vincent Mayor, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan Agus Anggaibak, Ketua Asosiasi Majelis Rakyat Papua. Apakah konflik ini menandai perubahan atau hanya sekadar perdebatan biasa? Paul Vincent Mayor, putra asli Raja Ampat dan Ketua Dewan Adat, dikenal aktif memperjuangkan isu-isu adat dan kepentingan rakyat di Papua. Perannya sebagai senator menjadi sorotan utama. Akankah beliau menjadi penentu perubahan atau justru memicu kontroversi lebih lanjut? Ismail Aso menegaskan dukungannya kepada Paul Vincent Mayor berdasarkan kewenangan legislatifnya. Ia menilai kritik seharusnya menjadi bagian dari demokrasi, bukan dibatasi oleh proses etik. Tapi pertanyaannya, apakah semua kritik benar-benar dilindungi atau ada batas yang memicu kontroversi? Lebih lanjut, Ismail Aso melihat perbedaan pandangan antara Paul Vincent Mayor dan Agus Anggaibak sebagai hal yang wajar dalam demokrasi. Perdebatan ini menjadi tolok ukur efektivitas Undang-Undang Otonomi Khusus, terutama dalam kesehatan, pendidikan, tanah adat, dan pengelolaan sumber daya alam. Tetapi apakah perdebatan ini akan menghasilkan solusi nyata atau justru memperpanjang perbedaan? Ismail Aso juga menyoroti tantangan serius di Papua, perubahan fungsi lahan, pertambangan ilegal, dan ketimpangan pembangunan. Kritik yang muncul adalah cerminan masalah yang belum terselesaikan. Sampai kapan tantangan ini akan terus berulang tanpa solusi jelas? Kebebasan berpendapat menjadi sorotan utama. Setiap warga negara, termasuk masyarakat Papua, memiliki hak untuk bersuara secara terbuka sesuai hukum. Namun, apakah semua pihak benar-benar merasakan ruang kebebasan ini secara adil? Ismail Aso juga mengusulkan evaluasi menyeluruh Undang-Undang Otonomi Khusus melalui dialog seluruh tokoh Papua dan pemerintah pusat. Tujuannya melihat capaian dan kekurangan secara objektif. Tapi, apakah evaluasi ini akan benar-benar transparan dan menghasilkan perubahan yang berarti? Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia di Majelis Rakyat Papua menjadi kunci. Kapasitas anggota harus diperkuat agar mampu menghadapi persoalan daerah. Jika tidak, apakah tantangan ini akan terus membayangi pengambilan kebijakan ke depan? Ismail Aso menekankan keseimbangan antara kebebasan berpendapat, penegakan aturan, dan evaluasi kebijakan objektif. Tujuannya tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan adil di Papua. Tapi pertanyaannya tetap, siapa yang akan menentukan arah perubahan ini? Pemerintah pusat atau suara publik masyarakat Papua sendiri? Manuskrip Papua. Saya dengan Ustadz Ismail Aso, anggota Majelis Rakyat Provinsi Papua Pegunungan, pegiat agama dari unsur agama Islam. Saya salah satu tokoh agama Islam di tanah Papua. Melihat bahwa proses kriminalisasi yang mau dilakukan oleh teman-teman di DPD RI, saya hadir di sini untuk memberikan dukungan kepada saudara saya, Paul Vincent, karena bagaimanapun itu sebagai bagian dari melaksanakan tugas sebagai legislasi atau mewakili Provinsi Papua di DPD RI, sehingga fungsi salah satunya adalah mengawasi kinerja para bupati, para gubernur, termasuk juga kami anggota Majelis Rakyat Papua sejauh mana bentuk perlindungan terhadap hak-hak asli orang Papua itu yang dilakukan, sehingga saya mengutuk keras dan ingin mengajak seluruh massa untuk membubarkan sidang kode etik yang mau kriminalisasi terhadap salah satu tokoh dan putra terbaik Papua yang ada di DPD. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa perdebatan antara Ketua Asosiasi Majelis Rakyat Papua, Pak Agus Anggaibak, dengan Pak Vincent dari DPD RI, itu dalam demokrasi merupakan dinamika, dialektika yang wajar dan benar,
dan harus dibangun hal itu untuk mengukur dan melihat bahwa sejak Undang-Undang Otonomi Khusus berjalan sejak tahun 2021 sejauh ini tingkat efektivitas dan membawa kesejahteraan rakyat Papua itu sejauh mana. Saya pikir itu menjadi tolak ukur. Jadi perdebatan bisa muncul itu melihat fakta di lapangan bahwa DPD RI melihat banyak hal yang tidak terjadi dan tidak terbangun di Papua, terutama aspek kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya, termasuk perlindungan terhadap tanah adat yang hari ini mungkin dari kelapa sagu berubah menjadi kelapa sawit dan lain sebagainya. Termasuk pertambangan ilegal yang masuk banyak sekali di sana yang dibacking oleh oknum-oknum dari aparat militer dan lain sebagainya. Itu yang mungkin keseluruhan itu muncul sebagai titik kulminasinya itu adalah munculnya kritikan Pak Faul terhadap kinerja dari keseluruhan pemerintah Provinsi Papua sejak otonomi khusus berlangsung. Jadi sekali lagi kami besok akan memberikan dukungan dan kami mendukung sepenuhnya memberikan kebebasan kepada negara kesatuan Republik Indonesia di dalam konstitusi dan pertimbangannya menjamin segenap warga negara Republik Indonesia untuk mengeluarkan pendapat, pikiran, dan itu dijamin oleh konstitusi. Oleh sebab itu tidak ada satu orang pun yang bisa melarang, apalagi melalui kode etik dan lain sebagainya untuk membungkam, mengkriminalisasi. Itu yang saya kutuk betul untuk supaya hal ini dihindari. Kemudian tetap saja saya berikan dukungan support secara kepada saudara saya Pak Paul Vincent untuk senantiasa tetap bersuara lantang dan juga terbuka untuk kemudian mengawal proses otonomi khusus yang berjalan di tanah Papua. Terus kemudian yang ketiga, saya ingin mengatakan bahwa dengan adanya dialektika atau datangnya hadirnya teman-teman dari Majelis Rakyat Papua tanggal 7 kalau memang betul mereka datang ke Jakarta, saya pikir teman-teman seluruh tokoh Papua harus bertemu dengan Presiden, kemudian mengevaluasi secara menyeluruh proses pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus selama 25 tahun itu mana-mana yang sudah berhasil dan mana-mana yang tidak. Itu saya pikir penting demi untuk evaluasi karena Undang-Undang Otonomi Khusus tahun 2001 nomor 21 pemerintahan yang dikelola oleh orang Papua itu sendiri sejauh ini efektif apa tidak. Terus yang kedua Undang-Undang nomor 22 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Sejauh ini perimbangannya seperti apa? Dan sejauh ini seperti pembangunan apa saja, sektor mana saja, saya pikir itu yang bisa bisa dinilai. Terus kewenangan pusat itu sebenarnya hanya ada 4 ya. Kewenangan pusat itu militer, moneter, agama, dan hubungan luar negeri. Sepenuhnya itu Papua otonomi khusus, ya. Yang berlaku hari ini seperti otonomi daerah gitu. Jakarta DKI juga khusus kan, Jogja juga khusus kan. Tapi Aceh dan Papua itu beda kasusnya soal masalah politik integrasi. Karena itu seharusnya negara harus berhati-hati dalam mengawal proses pelaksanaan otonomi khusus di Papua. Karena otonomi khusus yang berlaku di Papua ini di dunia bukan satu-satunya ada di Indonesia. Tetapi Cina terhadap Taiwan itu juga bisa diadopsi. Mungkin saya pikir di Caledonia yang oleh Prancis itu seberang lautan jauh sekali. Tapi kenapa rakyat Caledonia tidak mau memisahkan diri dari Prancis? Karena yang membawa perlindungan dan kesejahteraan itu ada. Nah, hari ini fakta itu kemudian kita balik ke Papua. Apakah ada perlindungan? Saya pikir hari ini yang berjalan adalah operasi militer. Pembunuhan rakyat itu di mana-mana dengan stigma KKB. Rakyat sipil yang menjadi korban. Dan negara memungkinkan karena undang-undangnya sudah disahkan di DPR. Karena itu dengan stigma teroris bisa dibunuh, dibumi hanguskan yang terjadi seperti kasus di Lanijaya. Terus yang dan selanjutnya partai lokal sampai hari ini tidak pernah kemudian ditarik ke pusat dan itu memungkinkan transaksi politik antara si gubernur dengan Kemendagri, nama-nama orang-orang yang dikomunikasikan sehingga yang masuk kemudian seperti MRP hari ini itu kan MRP ini kan hasil dari kualitas yang kami masuk di MRP kan rata-rata buta huruf. Salah siapa? Pansel, Kemendagri, Kesbangpol. Harus ada standarisasi. Seseorang itu bisa bicara itu kalau dia memiliki kemampuan, pemahaman akademik yang jelas. Sehingga orang itu mewakili masuk di dalam itu. Dia mengerti persoalan. Ya kan? Idza usidal amru ghairu ahliha fantadusah. Jika sesuatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, hancur Papua. Ya kan? Itu termasuk kami anggota MRP ini yang minta maaf ya kami lemah. Artinya kita ini terbatas. Itu karena kami yang ada di dalam ini juga
terbatas dari sisi pendidikan, sisi ini. Nah, negara tidak pernah mempersiapkan. Setelah begitu 56 tahun atau dari 62, orang Papua itu mungkin sekolahnya apanya, Belanda bagus dulu bangun sekolah, apa ini orang-orang daerah pesisir ini sudah banyak yang dokter waktu itu. Tapi kalau yang zamannya Indonesia kita ada nih, saya pikir dari segi berbagai segi pembangunan ini sangat jauh ya, sehingga hari ini yang kita ada di MRP juga ya bisa dilihat mutu, kualitas, dan bagaimana mereka memahami melaksanakan tugas fungsi untuk perlindungan terhadap tanah. Jadi perjanjian yang seperti partai lokal, pendirian MRP itu undang-undang otsus, karena itu MRP sudah tidak bisa dibubarkan kecuali undang-undangnya yang diubah. Ini yang maksudnya saya perlu harus jelaskan ya. Jadi selain militer, moneter, agama, dan hubungan luar negeri itu ada beberapa item, yaitu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Korban operasi demo operasi yang kemudian itu keluarganya harus perlu rehabilitasi, penelusuran sejarah Papua diintegrasi dalam masuk Indonesia. Ternyata tahun 72 status Papua sebagai bagian NKRI disahkan di PBB, tapi Freeport itu sudah masuk tahun 67. Nah, ini motifnya ini ya. Jadi saya hanya ingin katakan bahwa singkatnya itu, hentikan kriminalisasi terhadap saudara kami Pak Vincent, dan beliau melaksanakan tugas fungsi sebagai seorang legislator atau perwakilan Papua di DPD RI, mengawasi kinerja seluruh termasuk kami di MRP, DPRP, para bupati, para gubernur. Itu yang pertama. Yang kedua, saya meminta supaya pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi secara total dengan pertama, kalau memang perlu lakukan studi banding ke negara lain yang kemudian itu bisa diterapkan secara konsisten di Papua. Yang kedua yaitu kembali ke undang-undang otsus yang pertama, karena itu secara konsekuen harus dijalankan. Karena saya lihat ini banyak yang diamandemen, kewenangan daerah itu kemudian ditarik ke pusat, dan itu yang ini. Jadi maaf ya, Papua ini menjadi memberi makan dalam tanda petik kepada dunia hari ini. Hari ini dalam satu hari Freeport bisa memproduksi pertambangan itu nilainya 1 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia APBN 12 bulan ya, bayangkan. Produksi Freeport pertambangan satu hari sama dengan 12 bulan, 1 tahun. Jadi Papua yang memberi makan ke dunia. Belum lagi yang belum saya sebut ya, bantuan dari PBB yang Papua salah satu jantung paru-paru dunia, sehingga dana itu mengendap ke kehutanan, kemudian bantuan di bidang kesehatan yang dari negara-negara dorong Eropa dan sebagainya itu juga dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Terus ada dana pendidikan itu sampai hari ini dana itu tidak untuk berangkat ke Papua, tapi diendap dulu di Jakarta, kemudian dibagi-bagi ke provinsi-provinsi yang lain. Hal-hal ini sebenarnya perimbangan keuangan. Nah, hari ini kegagalan Papua itu banyak hal ya, banyak sekali kenapa di Papua tidak ada pendidikan gratis, tidak ada kesehatan gratis. Nah, ini seharusnya DPD juga mengawasi itu kinerja para bupati, para gubernur, dan juga kepala-kepala daerah ini yang harus anggota DPRP, bagaimana pengawasan kinerja terhadap pemerintahan di sana. Ini yang perlu diawasi oleh teman-teman di DPR dan DPD RI pusat. Dalam hal ini juga Pak Vincent. Terus ke yang terakhir ya, ini mungkin yang terakhir. Saya meminta lakukan evaluasi momentum yang terjadi dialektika antara saya sebut dialektika ya, bukan keseluruhan atau semacam apa begitu, tidak, tapi setelah hentikan semua proses kriminalisasi itu, tapi dengan terjadinya ada yang dialektika ini menjadi pintu masuk untuk kemudian mengevaluasi kembali proses pelaksanaan undang-undang otonomi khusus selama 25 tahun yang dianggap sangat gagal total ini perlu dievaluasi.